selamat datang di Inti Daya Channel. Saat ini kita sedang membuat konten baru. Tentunya berbeda nih dengan beberapa konten kita yang sebelumnya. Jadi untuk konten kali ini kita akan lebih membahas beberapa pekerjaan yang ada di workshop kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy, saya selaku Factory General Manager di workshop PT Inti Daya Dinamika Sejati. Dan saat ini saya sedang bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andri, saya sebagai Engineering Manager di workshop PT Inti Daya Dinamika Sejati. Oke Mas Andri, untuk konten kita kali ini kita akan membahas apa nih Mas kira-kira Mas? Nah, saat ini kita akan membedah blower merek itu, serinya seri 600. Oke, jadi untuk konten kali ini kita akan lebih membahas beberapa step yang ada di proses pengerjaan di blower itu Mas. Ya, jadi mungkin kita lebih membahas perihal tentang pembongkaran dan lebih ke analisa Mas Andri. Ya. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan beberapa step yang akan kita lakukan di konten kali ini Mas. Oke, terima kasih. Yang pertama kita akan lakukan pembongkaran di sisi NDE. Nah, di sisi NDE itu kita akan buka cover terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan pengecekan kondisi gear, terutama di kondisi backlash gear. Nah, kita akan melakukan menggunakan dial indikator. Nah, setelah kita melakukan pembongkaran gear, kita akan melakukan pelepasan kopling. Nah, karena blower ini terhubung dengan kopling, maka kita akan lepas kopling terlebih dahulu untuk melihat kondisi shaft posisi kopling. Setelah itu kita akan melepas cover sisi DE. Nah, karena cover posisi DE ini untuk melihat kondisi bearing radial. Oke, seperti itu. Nah, setelah cover DE dan NDE terlepas dan kopling terlepas, kita akan melakukan pembongkaran total, mulai dari set plate, housing, dan rotor. Oke, jadi itu untuk beberapa step pembongkarannya Mas ya? Iya. Kemudian kalau dari sisi analisa, apa aja nih yang poin kritikal yang harus kita analisa kira-kira Mas Andri? Oke. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengukuran dimensi shaft. Nah, dimensi shaft ini kita akan menggunakan alat ukur mikrometer. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pengecekan kelurusan atau run out check. Nah, karena blower ini cukup besar, kita melakukannya dibantu dengan mesin bubut. Nah, setelah run out check keluar atau hasilnya sudah didapatkan, kita akan melakukan proses namanya NDT atau non-destructive test. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui apakah ada minor crack atau ada crack yang tidak diketahui di permukaan benda kerja. Setelah NDT kita lakukan, kita akan melakukan namanya CMM. Nah, CMM ini fungsinya adalah mengverifikasi hasil pengukuran dengan manual tadi, apakah itu hasilnya sama. Gitu. Karena ada beberapa titik yang tidak bisa dilakukan oleh alat ukur manual dan hanya bisa dilakukan oleh alat ukur CMM. Ya, oke. Untuk pembahasan tadi itu ada beberapa yang menarik Mas. Ya. Jadi seperti cek kelurusan. Jadi kan berhubung dengan benda kerja ini yang besar ya. Iya, jadi besar. Untuk cek kelurusannya di mesin bubut. Pada intinya betul. Untuk di workshop kita sendiri metode itu ada beberapa metode sih Mas penggunaan mesinnya. Ya, ada 3 metode. Yang pertama yang kecil-kecil itu kurang lebih sampai 20 kW, kita menggunakan V-block. Kemudian 20 kW sampai 200 kW kita menggunakan mesin cylindrical grinding atau mesin balancing itu bisa. Nah, kemudian di atas 200 kW baru kita menggunakan mesin bubut. Oke, jadi itu Mas ya, tiga poin ya tadi ya? Ya, tiga poin untuk melakukan verifikasi ataupun cek kelurusan. Ya. Dan yang terakhir tadi ada verifikasi menggunakan CMM untuk memvalidasi beberapa ukuran yang telah dilakukan sebelumnya. Iya. Oke, cuman lebih digital ini Mas ya, lebih digital dan lebih akurat tentunya. Lebih akurat. Oke, kita beranjak pada akhir bagian video kali ini dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya tentunya dengan beberapa konten yang lebih menarik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Siap. Terima kasih.